Halo, pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Dari ajang Piala Asia U20, Timnas U20 Indonesia, asuhan Coach Indra Safri resmi tersingkir dari ajang ini setelah mengalami kekalahan menghadapi Uzbekistan dengan skor 3-1. Hasil yang buruk dan mengecewakan. Mari kita lihat jalannya pertandingan dan kita ulas pertandingan ini di mana timnas Indonesia kalah 3-1. Pada pertandingan ini, Coach Indra merubah beberapa strategi dan pergantian pemain yang diturunkan sebagai starting 11. Di lini tengah memainkan Evandra dan di sayap kanan ada Marcelinus yang di pertandingan ini tampil cukup solid mengawal lini tengah dan tentu memberikan dampak dari segi permainan timnas U20 Indonesia. Dan dari sisi strategi yang diterapkan, timnas Indonesia saat bertahan memainkan 5-4-1, yaitu di mana satu gelandang bertahan ditarik sejajar dengan back sehingga membentuk formasi 3 back saat bertahan, dan ini terlihat cukup solid di awal-awal babak pertama dan tentu bisa merepotkan pemain-pemain Uzbekistan. Namun di pertandingan ini juga yang belum bisa terpecahkan dan belum bisa diperbaiki adalah soal bagaimana pemain-pemain timnas Indonesia yaitu lemah saat duel udara atau duel bola atas, dan 2 gol dari pemain Uzbekistan terjadi lewat bola atas, yaitu saat crossing dari sisi kiri, kemudian ada sepak pojok yang gagal diantisipasi oleh timnas Indonesia. Dan tentu Coach Indra sebelum pertandingan ini sudah melihat dan banyak pengamat juga telah menyebutkan bahwa kelemahan timnas Indonesia yaitu saat kebobolan yaitu dengan bola-bola atas. Namun Coach Indra sendiri tidak mampu memberikan strategi dan pendekatan yang tepat saat timnas menghadapi bola-bola atas. Dan ini tentu sangat merugikan karena ini pertandingan penentu lolos tidaknya timnas Indonesia, dan akhirnya timnas gagal lolos dan tersingkir di ajang ini. Pastinya jajaran PSSI harus mengevaluasi kinerja dari kepelatihan Coach Indra Safri karena gagal memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh PSSI sendiri dan target yang dibebankan. Setelah beberapa lama TC keluar negeri, terus terakhir ada pertandingan persiapan di Mandiri, itu tidak mampu memberikan pengalaman yang cukup dan strategi yang bagus saat menghadapi turnamen. Dan 2 pertandingan ini hanya tidak dapat meraih satu poin pun dan kalah di 2 pertandingan ini dan hanya menciptakan 1 gol. Namun demikian patut kita apresiasi perjuangan para pemain yang telah memainkan pertandingan tentu dengan semangat juang yang cukup tinggi. Para pemain berusaha keras untuk menciptakan kemenangan untuk timnas Indonesia. Namun apa daya hasil tidak berpihak, dan kita tetap ucapkan terima kasih kepada pemain yang telah berjuang sampai sejauh ini.
Di pertandingan ini, jika kita dibandingkan dengan pertandingan saat menghadapi Iran, timnas sedikit lebih baik dari sisi permainan. Dengan masuknya Evandra dan Marcelinus membuat lini tengah dan lini penyerangan timnas sedikit lebih terorganisir, dan dari sisi pertahanan juga saat pertandingan ini lebih disiplin dan kompak. Namun ya itu tadi, kelemahan bola atas belum mampu diperbaiki oleh jajaran pelatih timnas Indonesia. Kemudian saat babak pertama tadi, intensitas dan determinasi timnas Indonesia berusaha untuk memberikan perlawanan yang cukup sengit. Terlihat di babak pertama bagaimana lini tengah mampu mengimbangi permainan dari Uzbekistan. Dan namun sayang, lagi-lagi tadi di babak pertama kecolongan lewat gol sundulan yang gagal diantisipasi oleh lini belakang timnas Indonesia. Kemudian timnas Indonesia sempat menyamakan kedudukan lewat James Revens, mendapatkan assist dari Marcelinus, dan kombinasi yang cukup bagus bagi timnas Indonesia. Ini sedikit memberikan asa di babak pertama untuk tetap memberikan perlawanan yang sengit bagi Uzbekistan. Namun sayangnya di babak kedua, di awal-awal babak kedua, timnas kurang fokus dan kecolongan lagi gol yang pemain Uzbekistan melakukan kombinasi 1-2 yang gagal diantisipasi oleh bek dan kiper Indonesia Irkam. Akhirnya skor menjadi 2-1 dan ini menyulitkan lagi timnas. Dan setelah skor 2-1, timnas mencoba untuk melakukan penyerangan, namun beberapa kali gagal menembus pertahanan Uzbekistan. Ketika sudah tembus pertahanan Uzbekistan, tapi tidak mampu menaklukkan kiper Uzbekistan. Dan kemudian setelah jalannya babak kedua, lagi-lagi timnas kecolongan lagi. Saat ini adalah lewat sepak pojok, yang di pertandingan sebelum ini juga telah disebutkan dan dimention oleh beberapa pandit bahwa kelemahan timnas Indonesia adalah bola-bola atas, dan ini berhasil dimanfaatkan oleh para pemain Uzbekistan. Di gol ketiga ini pemain Uzbekistan berhasil menyundul bola hasil dari sepak pojok, yaitu di mana Iqbal dari awal sudah melakukan pengawalan kepada pemain Uzbekistan, namun di saat melakukan gerakan gagal membendung pemain Uzbekistan sehingga tidak terkawal dan dengan mudah menceploskan bola ke gawang Irkam. Sampai akhir pertandingan tidak ada gol lagi yang tercipta, skor tetap 3-1. Dan hasil buruk ini tentu harus menjadi evaluasi, di mana Coach Indra di timnas U20 sudah lama melakukan training center, tapi hasilnya juga tidak cukup bagus. Kita bandingkan dengan timnas U20 sebelumnya, di mana asuhan Coach Shin berhasil mendapatkan 4 poin dari hasil 1 kemenangan dan 1 kali imbang. Dan ini perlu menjadi evaluasi dari segi permainan. Meskipun meningkat, tetapi saya rasa itu tidak cukup tentunya untuk membuat timnas Indonesia tampil lebih baik. Evaluasi harus dari PSSI, karena target yang dibebankan tidak mampu dijawab oleh Coach Indra Safri. Ya, ini hasil yang didapat oleh timnas U20 Indonesia, dan di ajang ini timnas masih punya pertandingan terakhir melawan Yaman. Namun itu bukan menjadi pertandingan yang penting, karena
kedua tim sudah dipastikan tidak lolos di grup ini. Dan sekian ulasan pertandingan ini, dan nantikan video-video berikutnya.